Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube Akbar CK. Nah, kalau kalian perhatikan di media sosial, simpatisan ataupun pendukung Partai Banteng merayakan kemenangan khususnya di DKI Jakarta seakan-akan mereka memenangkan Pilpres ya. Sangat lucu sekali. Padahal KPU sendiri belum ada mengeluarkan pengumuman Pilkada DKI Jakarta itu satu putaran dimenangkan oleh Pramono Rano atau akan terjadi dua putaran. Kim Plus sendiri mengklaim akan terjadi dua putaran ya. Belum lagi dari Sitorus yang mengklaim DKI Jakarta itu kandang banteng. Nah, kita akan mendengarkan analisa politikus senior Zulpan Lindan terkait pemilihan atau Pilkada DKI Jakarta ini satu putaran atau dua putaran. Nah, kita akan mendengarkan bocoran atau apa saja yang akan dilakukan oleh Jokowi kalau Pilkada DKI Jakarta ini terjadi dua putaran. Nah, sebelum kita masuk videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like-nya ya, agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel YouTube Akbar CK. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Gitu. Faktor Jokowi ini kan bukan hanya di Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI kan. Nah, kita lihat nanti DKI ini kalau dia terjadi putaran dua putaran, ini menarik. Artinya sekarang ini kan Jokowi betul-betul dilecehkan di Jakarta. Iya kan? Sangat dilecehkan. Karena? Ya karena kekalahan si Ridwan Kamil. Seolah-olah ini bertarungan antara PDIP dengan Jokowi dan yang menang ini kan PDIP. Nah, mungkin kalau nanti dua putaran Jokowi ini akan gas habis ini. Ya kan? Gitu akan gas habis. 49% itu kan kita kan nanti pilkadanya bulan Februari ya. Kalau nggak salah 27 Februari. Nah, ini akan lebih menarik lagi nanti pertarungannya. Artinya memang Jokowi sudah konsentrasi, Prabowo sudah konsentrasi hanya Jakarta. Yang lain dianggap sudah selesai. Nah, saya kira buat partai-partai Kim juga sudah solid. Ya, tadinya kan mereka mikirin calon-calonnya ada di daerah-daerah mana kan. Nah, nanti semua calon-calon itu dia tarik kembali. Dan disinilah katanya PKB, Nasdem, termasuk sebagian dari Golkar tidak mendukung RK, ya kan? Atau mereka diam aja. Nah, tapi di sini ujiannya berat. Kalau mereka masih diam, bisa buyar juga di kabinet. Nah, sebab ini gampang dipantau, tinggal satu. Tapi Prabowo-nya diam atau kasih atensi juga bang untuk RK sebenarnya? Kalau kemarin kan kita nggak lihat, ya secara langsung kan nggak ada, hanya Jokowi. Tapi saya kira yang selanjutnya pastilah. Kalau dua putaran? Dua putaran. Tapi kan udah pasti dua putaran lain. Karena saya mendengar dari Ketua Komisi 2, ya, dia kan pasti ada hotline-nya dengan KPUD, kemudian mereka juga mengatakan bahwa masing-masing partai punya hasil quick count sendiri, dan sebagian besar ini mengatakan dua putaran. Sebagian besar mengatakan dua putaran. Ya. Nah, kalau dua putaran itu yang saya katakan tadi, semuanya all out. Ini betul-betul terjadi PDI lawan Kim Plus total. Kalau kemarin kan masih terpecah-pecah. Mereka masih sibuk dengan urusan. PAN ada calonnya di sana, Golkar ada calon di tempat lain, ya kan? Ya. Gitu. Gerindra harus memenangkan Jawa Barat. Kader-kader utama pula yang main di daerah-daerah ini kan? Ya. Nah, nanti semuanya terkonsentrasi. Ini udah, saya yakin ini dua putaran, nggak mungkin satu putaran. Nggak mungkin. Kalau Budi gimana? Satu putaran apa dua putaran? Kita lihat hasil ini aja baru. Kalau lihat hasilnya semua tahu. Inilah
Iya, Ini kan kita namanya tondo-tondonya ini gini, kan Bang. kayak ujian, ya kan? Tondo-tondonya sih udah Kau kelihatan, menurut Bang. kau bisa nggak kau jawab ini pertanyaan ini? Nanti Ibu lihat hasilnya. Inilah kadang-kadang nggak jelas. Ya kalau lihat quick count belum bisa disimpulkan simpulkan. satu putaran. Tapi cuaca-cuaca misalnya dari orang-orang yang punya Bahkan quick count yang lebih dari 50% pun juga belum bisa disimpulkan satu putaran. karena too close to call ya. Karena masih margin of error kan 1% margin of Yang error. paling tinggi kan 50,7 itu kan Saiful Muzani. Iya. Iya, ada 51, ada 50, 51 tapi ada emang. Nggak ada 51. Nggak ada. Carta kalau nggak salah. Saya lihat dulu, saya lihat. Oh, Carta mungkin ya. Ya kalau Carta sama Saiful Muzani itu ya wajar lah. Kenapa, Bang? Ya mereka kan memang untuk mereka survei mereka untuk PDIP kan. Oh. Iya. Tapi kan quick count nggak bisa dilacurkan kan, Bang. Itu kan data. Nih. SMRC 51,03, Carta 50,12, indikator politik 49,87 untuk perang. Cuma SMRC yang lebih dari 51%. Iya. Ya, sisanya 50 nggak masih nyampe dalam 51. Kalau SMRC sih nggak usah heran, pilpres saja dia satu putaran menang Apa? menang Ganjar kan. Kan quick countnya sama semua, Iya, Bang. Bang sama itu Nggak survei. survei sebelum quick count. Oh itu Iya. kan. Ya. Oke. Balik ke Jawa Tengah, Rik. Iya, kita masuk ke isu spesial. Udah berapa menit, Bro? Hah? Nah, dikit lagi lah kita bahas DKI ini. Nah, menurut Abang nih, kalau ngelihat Pram di DKI ini dengan juga adanya ini ribut nih, yang salah satu yang rame ya menurut saya adalah faktor Anies Baswedan. Iya. Nah, ini semua pendukung Anies merasa kayaknya ya ini angka ini dicapai karena memang bantuan Anies Baswedan di DKI gitu. Itulah kesalahannya Pram itu. Tanpa Anies pun segitu suara dia. Iya kan? Tanpa Anies pun suara dia mendekati itu juga. Dari mana keyakinan Abang nih? Lah kan faktor Anies ini kan udah kita diskusikan itu. Bahwa gerbong Anies itu adalah gerbongnya PKS. Iya kan? Nah, jadi dengan Ahok, Pram dan Ahok itu sebenarnya udah cukup kuat itu suaranya ya segitu juga. Nah sekarang yang mau ngambil peluang itu Anies. Lu nggak, kalau nggak gua nggak menang dulu. Padahal belum tentu. Ya kan? Gitu. Ya tapi ya politik namanya. Iya. Ya orang kan Oh iya. kalau sebelum pilkada semua mau didekati Betul. untuk mencari suara, ya kan? Cuman faktor Anies ini kan ada faktor kepentingan, yang mana dia berhadapan dengan Jokowi, berhadapan dengan Prabowo, ya. Gitu. Nih, angka golput Anies dukung Pramono, Rano itu ada kepentingan. Ya, nambah. di Jakarta tertinggi sepanjang sejarah, Bang, 46,95%. Ini juga ada fenomena tersendiri. Golputnya tinggi sekali, hampir 50% pemilih golput, Bang. 46,95 itu hampir 47 berarti. Iya. Orang golput di Jakarta ini, Abang ngeliatnya gimana? Apa karena memang Aniesnya yang tidak maju, sehingga orang merasa tidak punya atensi dan tidak punya appetite lagi untuk ikut memilih, atau ada faktor apa, Bang? Abang melihat? Kalau saya lihat begini, ini kan faktor. Dan apakah itu juga ikut mendukung tesis Abang bahwa sebenarnya Anies juga nggak ngebantu banyak juga, karena memang pendukung Anies ternyata lebih memilih untuk tidak nyoblos gitu. Kan faktor kekecewaan kan? Untuk apa Anies mau dukung Pram? Kecuali kalau dia yang maju kami oke. Capek-capek aja. Toh Pram ini PDIP. Nggak mungkin dia peduli sama kami. Kan gitu pikiran mereka. Lalu mau dukung RK ya, RK juga kita nggak kenal. Mereka juga nggak kenal kita. Ya udah, tadi kan yang coblos 33 itu kan. Iya. Kemudian menjadi golput yang hampir 50% ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kekecewaan masyarakat, satu karena Anies nggak maju itu memang besar, menjadi golput, ya kan? Nah, untuk putaran kedua yang dukung Anies, yang golput tadinya, untuk putaran kedua pilih Ridwan Kamil, ya. Jangan pilih yang diusung oleh Partai Banteng.
kan udah kasih apa namanya harapan palsu untuk Anies, digadang-gadangkan dicalonkan PDIP untuk Pilkada DKI Jakarta, ternyata tidak ya. Kemudian yang kedua, orang juga capek. Ya. Misalnya begitu banyak kita lihat masyarakat Jakarta saat pencoblosan itu udah berada di luar Jakarta kan. Ya kan? Termasuk Abang. Aku nggak Jakarta Bang, aku Banten aku. Aku juga Bekasi. Ya, aku kan KTP aku masih Depok. Sama-sama, ngaruh dong ya, kita. Depok aku. Kita golput untuk Deddy Mulyadi sama Andra Sony. Iya, kan? Tapi kan ini Nah, jadi politik kerja. jadi itu atensi orang terhadap pilkada ini udah menurun. Pertama capek, ya capek pilpres. Kemudian yang kedua dia melihat juga, aduh, gua nih dukung mati-matian pilpres juga nggak ada hasilnya, kan gitu. Nah, mereka juga berpikir, ini pilkada kita dukung lagi, kita capek lagi juga nggak dapat apa-apa nih. Ya udah kita diam di rumah aja lah. Tapi faktor Anies tuh Abang nggak ngerasa ngaruh karena banyak relawan-relawan Anies tuh ini banget tuh, militan banget dukung Mas Pram, dan bahkan kayak Bang Ges Khalifa waktu debat kandidat aja di belakang Mas Pram duduk kan. Iya kan, kalau kita bicara berdebat kandidat kan Pram belum ketemu Anies. Udah waktu itu. Udah dong Bang, kalau udah ada Ges Khalifa di belakang tuh artinya ya Yang udah mana? ketemu. Tanggal Debat berapa? terakhir. Debat terakhir. Ya. Iya. Udah Bang. Sudah ketemu? Udah. Itu udah paten. Ya tapi kalau Ges kan nggak ada pengikutnya. Ya. Dia ngomong sendiri aja. Kalau Anda bicara Al-Irsyad kan berapa orang sih? Mereka juga nggak terlalu peduli barangkali. Ya tapi itu Kalau kan Anies maju betul. Ges dan kelompoknya ini, kalau Anies yang maju dia habis-habisan. bukan, tapi Bang Ges itu kan simbol dari wajah Mas Anies gitu dalam politik Bang. Jadi ya itu adalah sama kayak dulu kita lihat kemana Projo, ya itu mungkin atensi Jokowi ke situ. Nah mungkin kita lihat juga gitu sebagai Mas Anies berarti clear untuk bantu Pramono meskipun dia tidak kampanye langsung ya. Ya dengan adanya Ges, dengan ada wajah-wajah Anies itu menunjukkan bahwa ya Anies ke sana gitu. Itu Ya kan ke sana udah pasti, tapi persoalannya menggerakkan atau tidak. Nah, itu dia analisa dari politikus senior Zulpan Lindan. Nah, terkait video ini silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Apa pendapat kalian menurut analisa dari Zulpan Lindan? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.